Talk Highlight. Pemerintah mengungkap dugaan kebocoran kekayaan nasional melalui praktek under-invoicing dalam perdagangan internasional. Dalam pidatonya di DPR, Presiden menyebut praktik ini sebagai bentuk penipuan yang diduga telah berlangsung selama puluhan tahun dan berpotensi menyebabkan hilangnya nilai ekspor hingga sekitar 908 miliar US dollar atau hampir 16.000 triliun rupiah. Namun pertanyaan mendasarnya adalah apakah praktik under-invoicing benar-benar terjadi atau praktik ini sangat masif di Indonesia? Ataukah terdapat perbedaan metode pencatatan dan perhitungan yang menyebabkan munculnya angka tersebut? Jika memang terjadi, siapa yang memperoleh keuntungan? Kenapa pengawasan negara selama ini belum mampu mencegahnya dan sejauh mana dampaknya terhadap penerimaan negara serta kesejahteraan masyarakat? Untuk membahasnya, kita telah terhubung dengan ekonom dan pengamat kebijakan ekonomi politik Yanuar Rizky. Selamat bergabung di Radio El Sinta, Pak Yanuar. Ya, selamat sore Mas. Pak Yanuar, Presiden Ya. menyebut praktik under-invoicing ini telah menyebabkan kebocoran kekayaan nasional sampai hampir 16 triliun rupiah. Kalau menurut Anda, praktik under-invoicing ini memang benar terjadi secara signifikan di Indonesia? Ya, sebenarnya sih kalau bicara ini bukan isu baru ya. Jadi artinya sebetulnya kan kalau kita lihat dari tren neraca pembayaran kita yang ada di Bank Indonesia gitu ya. Sebetulnya kan kalau dari sudut pandang ekspor atas impor itu kan selalu ada selisih. Jadi artinya net ekspor gitu ya. Ya, tapi terkait dengan supply falasnya ataupun dolar yang masuk itu memang tidak sesuai dengan harapan seperti yang ada di neraca perdagangan. Nah, kalau dari sisi Bank Sentral, Bank Indonesia dari lama itu mengatakan bahwa devisa hasil ekspor itu tidak kembali. Jadi artinya barangnya keluar, tapi devisanya ada di luar. Gitu ya. Kemudian dari sini berkembanglah kepada persoalan transfer pricing. Ya, transfer pricing ini juga pernah mengemuka di era pemerintahan SBY Budiono apa SBY JK? Kayaknya SBY Budiono deh. Jadi ketika era SBY Budiono itu terkait dengan transfer pricing di sektor batubara ya, yang menimpa salah satu emiten, jadi perusahaan batubara yang melantai di bursa gitu. Itu ada terkait dengan transfer pricing. Nah, dari transfer pricing itu kemudian ujung-ujungnya adalah skemanya lewat penyelesaian sengketa di luar peradilan gitu. Jadi artinya kemudian ada pengembalian dan sebagainya. Nah, jadi sebetulnya terkait dengan transfer pricing, under invoicing ini sudah bukan isu baru, isu lama. Seperti juga dikatakan oleh Presiden terkait dengan indikasi-indikasi dan sebagainya. Nah, sekarang kita melihatnya ke inti persoalan dulu. Apa sih sebetulnya yang ingin kita kejar? Ya, ingin kita kejar itu kan sebetulnya bahwa kalau nilai ekspornya sejumlah 100, maka laporkanlah 100. Karena itu kan akan menyangkut dengan PNBP. PNBP itu terkait dengan pendapatan negara bukan pajak, ya terkait dengan royaltinya dan sebagainya, dan juga terkait dengan PPh-nya. Nah, ini kemudian pakai data sebetulnya, data global nih. Jadi data global itu dilihat berapa volume ekspor dikalikan harga yang keluar dari port kita, gitu ya. Jadi artinya angkanya di bea cukai, gitu ya. Kemudian dibandingkan dengan angka bea cukai di negara tujuan, ya. Nah, kemudian di situ terlihat ada selisihnya. Nah, selisih ini kemudian muncullah terhadap dugaan. Tapi sekali lagi nih, bahwa kalau data global yang dipakai ini sebetulnya tidak eksklusif data pemerintah. Artinya ekonom seperti saya di luar pun bisa melakukan ini. Jadi saya juga ingin mengatakan bahwa ini kan sebetulnya yang dikemukakan ini masih sifatnya itu data sekunder. Saya ambil contoh, ketika ribut-ribut tentang nikel gitu ya, almarhum Bang Faisal Basri itu juga pernah melakukan ini. Jadi artinya angka nikel yang keluar dari dari pelabuhan kita dia bandingkan dengan angka di Cina dan kemudian selisih gitu ya. Sekarang pertanyaannya gini, pertanyaannya kalau misalnya angka itu selisih, misalnya terkait dengan sawit ya, selisih misalnya dengan negara tujuannya di mana nih, di Eropa. Oh ternyata angkanya selisih, kemudian setelah dilihat, oh ternyata sebetulnya perusahaan sawit A di Indonesia itu menjual ke trader di Singapura katakan aja. Trader di Singapura ini yang kemudian menjual ke negara tujuan. Ini yang disebut dengan transfer pricing.
Jadi artinya pemerintah tuh melihat bahwa sebetulnya perusahaan di kita ini mengekspor ke perusahaan trader, tidak ke buyernya langsung. Harganya lebih rendah. Di sini muncul kecurigaan bahwa perusahaan yang ada di Singapura ataupun di mana itu sebetulnya sister company-nya ataupun perusahaan yang terafiliasi. Nah, menurut saya ini kan kalau memang ada dugaan seperti itu, buktikan. Gitu loh. Jadi buktikan saja bahwa sebetulnya memang ini terkait dengan terafiliasi, alat bukti hukumnya ada, ajukan ke proses peradilan, kalaupun juga itu mau out of court settlement, kalau ternyata ketemu bahwa ini terjadi pelanggaran, ya sebetulnya ditagihkan saja selisihnya. Nggak usah rame-rame kayak gini, gitu loh. Jadi kalau menurut saya kan kalau ini tuh kesan yang ada itu sebetulnya gini loh, ketidakmampuan sebetulnya pemerintah menegakkan aturan hukum, kemudian merubah sistem secara keseluruhan. Saya ambil contoh gampangnya gini deh. Contohnya misalnya yang gampang kita pahami gini, kepala desa gitu, dia dapat laporan, Pak, lumbung padi kita ada tikus, gitu. Kemudian kepala desanya mengatakan, oh ya udah, bom aja lah. Kan kalau dibom, tikusnya mati, tapi lumbung padinya pun hancur gitu. Nah, jadi kalau menurut saya, isu tata kelola kemudian dibawa ke narasi yang besar dan kemudian merubah sistem ini, menurut saya seolah-olah kayak gitu gitu. Berarti selisih data ekspor impor antar negara ini tidak secara otomatis bisa dianggap bukti adanya penipuan perdagangan seperti itu. Ya kan kalau negara itu menjamin kepastian hukum, Mas. Kalau kepastian hukum kan sebetulnya penegakan hukum. Gitu loh. Jadi kalau kalau datanya itu masih sifatnya dugaan, dugaan itu diperiksa. Setelah diperiksa, ketemu alat bukti. Kalau ketemu alat bukti, kalau memang terbukti salah, ditagihkan. Kan gitu, Mas. Jadi aturannya kan seperti itu. Dari yang saya tahu, itu sebetulnya ini sudah dilakukan katanya di tahun 2015 sampai 2016. Kemudian menggunakan BUMN Surveyor Indonesia itu loh untuk melakukan perhitungan secara lebih presisi gitu. Tapi sampai sekarang kan sebetulnya penegakan hukumnya seperti apa? Nah, dari saya sih ngelihatnya gini loh, Mas. Ketika orang itu melaporkan untuk ekspor keluar, kan ada aparatur kita yang terlibat di situ, ada bea cukai segala macam. Kemudian kalau sekarang ada selisih dengan negara tujuan ataupun perusahaan tradernya, ya kita kan sebetulnya dengan sistem ekonomi terbuka seperti ini, sebetulnya pemerintah bisa minta ke PPATK, ya PPATK dengan protokol perjanjian pencucian uangnya di global gitu ya. PPATK kan bisa minta ke negara tujuan, PPATK di negara tujuan untuk menyerahkan datanya. Jadi nggak usah ribut-ribut kan kemudian selisih ini kenapa gitu. Kalau selisih ini memang faktornya itu memang terjadi transfer pricing, under invoicing, ya tegakkan hukum saja. Gitu loh. Jadi maksud saya ini kan persoalan tata kelola. Kemudian kalau kita ngomong tentang satu pintu, kita ingat nih di eranya Pak Jokowi kemudian membentuklah yang satu pintu itu National Single Window itu yang NSW. Kemudian Departemen Keuangan membentuklah satu BRU yang namanya Lembaga Nasional Single Window LNSW. Ya, jadi artinya kalau sekarang kita menganggap itu perbaikan tata kelola, ketika LNSW sekarang yang saya dengar misalnya Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, saya nanya ke NSW, saya tanya ke Janin, dia nggak bisa menjelaskan. Ya kalau gitu persoalan aparatur kan, Mas? Kalau misalnya memang kita menduga ada aparatur yang main, saya ingin mengatakan gini loh Mas, bahwa mau kita menggunakan satu pintu dengan model yang sekarang dibentuk, satu pintu ini kan sebetulnya pernah dikelola dengan National Single Window, walaupun bahwa yang namanya eksportir tetap bisa hubungan dengan luar, entah itu dengan trader, entah itu dengan bayar langsung, tapi pintu keluarnya single window, ya kan? Apa bedanya dengan yang sekarang mau dilakukan? Kalau yang sekarang dilakukan itu tradernya menjadi Danantara SI itu, Danantara SI. Jadi artinya kan semua eksportir ini memilih perusahaan trader satu yang namanya DSI. Nanti DSI lah yang akan ketemu dengan perusahaan trader ataupun bayar langsung. Kan itu yang ingin dilakukan. Jadi artinya sebetulnya pemerintah melihatnya gini, ketidakmampuannya untuk memperbaiki sistem tata kelola, teknologi untuk melakukan tracking, melakukan kerjasama pelaporan dengan antar PPATK, antar negara tujuan dan sebagainya, pemerintah kemudian akhirnya memotong arus ini.
Jadi memotong arus ini menjadi satu pintunya itu tidak hanya terkait dengan pelaporan ataupun juga terkait dengan verifikasi, tapi juga menjadi lembaga trader, jadi lembaga penyangga gitu. Mhm. Nah, problemnya perubahan yang drastis seperti ini, kan kita sama dengan mengatakan bahwa semua eksportir kita itu memang kelakuannya semua sama. Saya tidak memungkiri, Mas, bahwa kalau namanya bisnis, ya selalu yang namanya bisnis kan cari margin setinggi-tingginya ya. Ya. Jadi artinya kan dia pasti ada yang hal seperti itu kan pasti terjadi. Tapi kan seolah-olah bahwa ini kecurigaan berlebihan ini sehingga sekarang negara dalam hal ini DSI akan di tengah. Pertanyaan saya kan begini, Mas. Kalau misalnya kemarin saja kita ribut-ribut segala macam, penegakan hukum yang kita nggak kita dengar, apakah penyakitnya kita beresin? Saya rasa enggak, Mas. Jadi kalau menurut saya kan sebetulnya pemerintah ini kan harusnya memberikan sinyal kepastian hukum. Kepastian hukum itu apa? Begitu pemerintah mengatakan kamu melakukan under invoicing, kamu melakukan under transfer pricing, ya pemerintah melakukan penegakan hukumnya dengan pemeriksaan yang kredibel, penyidikan yang kredibel, dan juga alat bukti yang kredibel. Mhm. Kalau Pak Yanwar sendiri ngelihat pemerintah dengan secara terbuka mengangkat isu ini bisa dilihat sebagai indikasi adanya komitmen untuk membenahi tata kelola perdagangan nggak yang selama ini memang luput dari perhatian nih Pak Yanwar? Ini saya harus mengatakan dulu secara filosofi, secara ideologi, siapa sih, Mas yang tidak mau ada penguatan negara? Mhm. Artinya kita semua pasti akan setuju, termasuk pengusaha-pengusaha yang bergerak di ekspor ekstraktif ini juga setuju bahwa dia juga membutuhkan negara yang kuat, karena negara yang kuatlah yang menjamin juga kepastian usaha kan, gitu ya, Mas ya. Iya. Nah, siapa yang nggak mau terjadinya penguatan negara? Tapi penguatan negara yang terukur, kan gitu ya. Nah, jadi kalau menurut saya, jangan karena ketidakmampuan kita melakukan pembenahan terhadap aparatur penegak hukum, kita kemudian membentuk satu lembaga dengan harapan penyakitnya selesai. Menurut saya nggak akan selesai. Jadi artinya ketidakmampuan melakukan tata kelola, ya kebijakan tata kelola, ditangani dengan melakukan kebijakan yang radikal setelahnya. Dan yang jadi masalah ini dilakukan di tengah ketidakpastian yang terjadi dalam perekonomian, bukan hanya perekonomian nasional tapi perekonomian global. Ini kan menambah ketidakpastian. Gitu loh. Jadi artinya bahwa reformasi struktural ini kan, kalau ini kan sekarang mau dilakukan ini reformasi kelembagaan. Yeah. Jadi artinya karena menganggap tata kelola itu tidak berhasil, ya udah reformasi kelembagaan. Nah, reformasi kelembagaan yang mendadak di tengah ketidakpastian ini menambah ketidakpastian. Nah, yang namanya dalam posisi ketidakpastian, yang namanya dunia usaha juga kan membutuhkan yang namanya insentif dari pemerintah. Insentif apa? Insentif berusaha kan. Nah, jadi menurut saya yang terjadi sekarang itu isunya kemana-mana, lembaganya juga belum disiapkan, kesiapannya belum ada, dan kemudian ya yang ada yang seperti ini. Jadi menurut saya sih gini ya, bahwa kalau kita sekarang menganggap bahwa oke, hanya ada satu pintu itu tidak hanya terkait dengan dengan sistem bea cukainya, tapi betul-betul sistem tradernya. Pertanyaannya adalah ketika misalnya DSI itu dan antara sumber daya Indonesia itu dibentuk, apakah DSI sendiri sudah siap menjadi perusahaan National Trading Hub? Ya, jadi National Trading Hub itu artinya bahwa DSI punya kapasitas untuk melakukan penyerapan terhadap semua eksportir di dalam negeri, dan dia juga bisa melakukan yang namanya negosiasi dengan buyernya ataupun dengan para pihak di luar negeri. Kalau kapasitas infrastrukturnya belum terbentuk, ujung-ujungnya sebetulnya DSI ini akan sama saja dengan LNSW, Lembaga Nasional Single Window. Dan ujung-ujungnya menurut saya kalau tidak ada pembenahan yang sifatnya terstruktur, baik dari infrastrukturnya maupun tentang penegakan hukum terkait dengan aparatur, penyakitnya akan dibawa. Jadi penyakit lama dibawa ke lembaga baru gitu. Nah, jadi menurut saya itu how to-nya, Mas, caranya gitu. Bahwa kita sepakat bahwa di sini terjadi secara data indikator makro yang sudah kita bahas secara panjang lebar terjadi kebocoran, iya, tapi harusnya itu kepastian hukum saja, ya dilakukan saja pemeriksaan penyidikannya. Ada indikator ekonomi tertentu nggak sih yang bisa digunakan publik, Pak Yanwar nih, untuk menilai apakah dugaan kebocoran ini memang punya dasar yang kuat nih, Pak Yanwar?
Ya seperti saya bilang tadi Mas, kalau kita pakai data jangankan pemerintah ya, sedang juga kan kalau kita mau lihat misalnya berapa nih nilai agregat ekspor kita, ekspor misalnya sawit, batu bara, nikel, Mhm. gitu ya. Terus kita lihat misalnya datanya, ke negara tujuannya apa aja. Kita ambil sampel satu misalnya ke Cina gitu. Kita bukalah websitenya bea cukainya Cina, berapa masuk dari Indonesia, angkanya beda. Ya kalau berdasarkan itu saja, kita langsung bisa simpulin bahwa ini terjadi yang namanya praktek under invoicing. Hmm. Kalau dia tidak ada perusahaan yang di tengah. Kan kalau under transfer pricing itu dari Indonesia ekspornya ke satu perusahaan lagi, baru perusahaan itu yang berhubungan dengan buyer gitu. Gitu ya. Jadi Iya. artinya ada dua nih. Kalau under invoicing itu ketika saya pergi dari port di Indonesia, harganya lebih murah, tapi di sana lebih mahal. Kan gitu. Iya. Nah, kalau seperti itu sebetulnya yang patut ditanyakan pertama sebetulnya orang-orang di bea cukai menurut saya, Mas. Hmm. Yang patut dipertanyakan pertama, loh, kok bisa gitu angkanya ini lebih rendah daripada yang di sini? Kalau dia bilang bahwa di sininya kita pastikan bersih, Mas, nggak ada masalah, nggak ada apa-apa, kan kita bisa minta tolong ke PPATK. PPATK untuk minta ke data PPATK-nya di Cina, ini harga seperti ini tuh dari mana nih arus uangnya? Dilakukan dong analisanya di PPATK. Dari analisa itu akan ketahuan memang under invoicing atau jangan-jangan ada faktor misalnya harga insurance misalnya terkait dengan logistiknya, harga kapal dan sebagainya. Kan ini baru kita nanti ketemu gitu. Jadi sama aja dengan angka global kita lihat, oh ini ada potensi dugaan. Potensi dugaan itu kan harus mengarah ke dugaan. Mengarah ke dugaan itu nggak bisa pakai data sekunder lagi, Mas. Nggak bisa cuma pakai data bea cukai sini, bea cukai sini. Oke, ini potensi dugaan. Potensi dugaan ini kan harus dilakukan, oke, tanya dulu yang di dalam aparat kita. Kenapa bisa gini? Periksa dong. Kalau diperiksa ternyata di sini tidak ada masalah, pengusahanya juga tidak ada masalah, tanya di sana. Begitu nanti di sana, oh nanti ketemu, oh nanti masalahnya di sini. Baru naik ke dugaan. PPATK akan mengatakan, oh iya betul nih, under invoicing kah atau transfer pricing kah? Ada dugaan misalnya, ada dugaan menggunakan trading hub yang terkait dengan afiliasinya. Atas dasar apa? Atas dasar PPATK minta ke PPATK negara yang dijadikan trading hubnya. Naik tuh ke dugaan. Begitu naik ke dugaan, kan masuknya ke ranah penegak hukum. Penegak hukum kan dalam hal ini bisa di bea cukai sendiri, bisa juga di Kejaksaan Agung. Begitu dugaan ini nanti ketemu dua alat buktinya, oh betul nih, bukan dugaan lagi, bahwa ini ada dua alat buktinya. Dua kan pilihannya, mau dibawa ke peradilan atau di luar peradilan. Kalau di luar peradilan berarti kan si yang melakukan under invoicing maupun transfer pricing dikatakan ini kita udah ketemu nih dua alat buktinya. Anda mau menerima nggak? Kalau dia tidak menerima, ya ketemu di pengadilan kan? Iya. Kalau dia misalnya menerima, ya tinggal kita bayar berapa selisihnya. Selesai. Baik. Nah, jadi kalau menurut saya, isu ini kan tidak pernah beranjak ke situ. Selalu bermain dengan, wah si ini maling, oh si ini begini, si ini begini. Tapi tidak pernah beranjak gitu. Nah, menurut saya, mau dirubah ke DSI pun kalau sepanjang perilaku kayak kita kayak gini, nggak akan selesai. Karena sebetulnya akar masalahnya itu sebenarnya kita tidak pernah melakukan upaya penegakan hukum yang kredibel. Kan menurut saya yang paling penting dari negara itu kepastian hukum. Begitu Baik. misalnya sekarang saya menuduh Bang Fatma, Bang Farma ya? Farma. Iya. Saya begitu menuduh Bang Farma itu melakukan sebuah potensi indikasi pidana, katakan saja. Kan saya sebagai negara harus membuktikan, mengatakan ke Bang Farma ini loh alat buktinya. Nah kalau sekarang Bang Farma sendiri alat buktinya belum apa, tapi kemudian udah digembar-gemborkan di media, kan Bang Farma juga sebagai pelaku usaha merasa tidak nyaman dong. Karena Anda ditekan oleh persepsi gitu loh. Persepsi yang sebetulnya juga belum pasti benar gitu. Nah ini kan menurut saya kalau kelasnya pemerintah tuh jangan main faktor ketakutan, Mas. Ini kan pemerintah kayak macam fear factor. Faktor ketakutan yang didengungkan. Oh nih, ada 10 perusahaan. Didengungkan gitu. Dia udah dihakimi oleh publik. Dan kemudian pemerintah kan menggiring masyarakat seolah-olah ke arah perang kelas. Ke arah perang oligarki dan tidak oligarki gitu. Tapi sebetulnya ke arah keuangan negaranya, kita nyari apa sih sebetulnya? Itu kan pertanyaan, Mas. Itu kan pertanyaan pentingnya kan di situ sebetulnya. Kalau kita nyari bahwa ini ada kebocoran, ya cari dong kebocorannya.
Nah, jadi kalau menurut saya tuh isunya jadi kemana-mana dan Ya. kemudian berubah situasi. Satu sisi pengusahanya juga mendapatkan faktor persepsi yang negatif, dituduh sudah melakukan, padahal proses hukumnya mungkin belum berjalan. Kedua, proses yang dia lagi lakukan pun terhenti karena adanya trading hub baru yang dibentuk. Nah, sekarang kita tanya secara nalar saja, kalau Anda pengusaha, persoalan Anda di masa lalu diungkit-ungkit bahwa Anda penjahat, persoalan Anda di masa depan, Anda juga akan punya masalah negosiasi baru dengan yang namanya lembaga DSI ini. Secara rasional, di tengah sekarang ketidakpastian global, insentif berusaha akan melemah di Anda. Mhm. Nah, pertanyaannya, apakah kalau misalnya mereka melemah, sekarang misalnya muncul isu, TBS sawit di petani jatuh karena perusahaan-perusahaan sawit ini tidak mau membeli karena dia merasa tidak pasti. Ya kalau kita bermain narasi sih gampang Bang Fama. Kita akan mengatakan bahwa wah ini nih kayak Wamentan katakan, ini kalau perusahaan-perusahaan sawit yang membeli harga rendah akan kami tindak. Tapi kembali lagi loh, orang berusaha tuh butuh insentif loh. Ya. Jadi kita memang sudah tidak membutuhkan pengusaha ini. Kalau tidak membutuhkan pengusaha ini, pertanyaannya apakah misalnya Agrinas Pangan bisa men-take over ini semua? Dan menurut saya, ujung-ujungnya itu artinya apa? Ujung-ujungnya bahwa pengusaha itu dibutuhkan untuk memberikan iklim usaha. Iklim usaha ada akan memberikan restribusi kesejahteraan lewat pekerjaan. Retribusi pekerjaan lewat dia membeli sawit-sawitnya masyarakat. Kalau ini dianggap ada masalah, ya tangani masalahnya. Tapi jangan terus bermain persepsi yang mengepung seolah-olah mereka itu jadi trial, jadi apa ya? Dihukum oleh persepsi gitu loh Mas. Dihukum persepsi kan ujung-ujungnya dia akan mengatakan ya udah iklim usahanya nggak nyaman, kan yang rugi kan kita semua akhirnya. Sementara masalahnya tidak ditangani. Itu sih pendapat saya. Iya. Jadi kalau pertanyaannya bahwa potensi keuangan negara bocor ini, saya setuju nggak? Setuju. Tapi angkanya apakah sebesar itu? Ya kalau level negara menurut saya, ya harus betul-betul presisi gitu loh, Mas Farma. Kalau level ya saya ekonom bolehlah main sekunder-sekunder, tapi kalau level negara itu yang betul-betul sudah ada alat bukti hukumnya sehingga betul-betul presisi transfer pricingnya Nggak berapa. cuma sekedar selisih yang disebutkan Pak Yanwar tadi ya. Baik. Mas sekedar angka itu. Jadi menurut saya harusnya pemerintah itu maju ke ruang publik itu setelah dia menemukan dua alat bukti sesuai KUHP kita, Mas. Iya. Jadi ketika dua alat bukti itu udah jelas ada kepastian hukum bahwa si ini melakukan transfer pricing segini karena ada dua alat bukti hukumnya. Si ini melakukan undervoicing karena ada alat buktinya. Kalau ini kan belum apa-apa udah ini kan menurut saya nggak kondusif ya. Artinya saya sih sepakat gitu. Kalau orang yang melakukan kecurangan ya harus kita tindak. Tapi negara itu sebetulnya bukan pengamat gitu. Kalau pengamat sih boleh Mas gitu. Kalau pengamat tuh boleh mengatakan bahwa ini begini. Kalau negara itu kan dia punya pranata hukum. Dia punya apa hukum. Jadi yang harus dia berikan tuh kepastian hukum. Ketika negara mengatakan itu, negara itu sudah punya angka yang pasti, yang setidak-tidaknya sudah bukan lagi potensi indikasi. Paling tidak sudah kepada yang namanya dugaan TSK kan Mas. Baik. Kalau bicara hukumnya. Pak Yanwar, ini cukup banyak pertanyaan dan komentar dari pendengar, tapi sebelum saya bacakan, sudah ada pendengar juga yang bergabung bersama kita, Pak Agung di Jakarta Selatan. Kita sapa dulu ya, Pak Yanwar ya, mungkin ada yang mau ditanyakan. Pak Agung, selamat sore. Selamat sore Pak Mafa dan Pak Yanwar. Rizky, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Iya, DSI ini kan sebetulnya perusahaan trader yang mengambil alih perusahaan swasta dalam hal pre-clearance, clearance, dan post-clearance di ekspor komoditas sumber daya itu, alam itu. Lalu ini pertanyaan saya pertama itu, menjamin jujur apa tidak? Gitu dulu. Yang kedua, kira-kira ada minta biaya ini itu tidak sama pengusaha swasta nanti? Masalahnya ini, perusahaan harus mengalihkan transaksinya ke BUMN. BUMN harus transaksi dan kontrak dengan semua pembeli di luar negeri. Lalu ada lagi transaksi dan kontrak dengan pembeli di luar negeri sepenuhnya BUMN. Lalu tanggung jawab dan kewenangan pengurusan ekspor oleh BUMN. Sama aja, bukan perusahaan swasta yang ekspor, tapi BUMN diambil alih semua. Kira-kira minta biaya lebih nggak kemudian itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Yanwar. Ya. Ditanggapi dulu sebelum saya bacakan komentar dan pertanyaan pendengar lainnya. Nah, kalau model
seperti ini ya, state capitalism. Jadi negara yang satu pintu dan ada BUMN seperti dikatakan tadi. Saya setuju dengan Bapak barusan. Ini akan berhadapan dengan yang namanya kepercayaan masyarakat, kepercayaan dunia usaha. Apakah kita percaya DSI ini dan antara sumber daya Indonesia ini tidak terlibat konflik kepentingan di orang-orang yang adanya? Jadi sebetulnya kalau kita mengatakan tadi, apakah kita percaya BUMN ini bukan menjadi lumbung padi yang ada tikusnya lagi? Kita percaya nggak dengan perubahan bahwa ini ada National Trading Hub? National Trading Hub ini bersih dari tikus. Menurut saya, ini yang meragukan. Kenapa meragukan? Seperti saya bilang tadi, kita ini omon-omon terus gitu. Omon-omon mengatakan bahwa kekayaan alam kita dibawa, tapi tidak pernah ada penegakan hukum yang kredibel yang menunjukkan bahwa itu terjadi. Saya ambil contoh, Mas. Mungkin kita semua pernah nonton film Untouchable itu yang pajak di Amerika yang mengejar Al Capone, gitu. Okay. Ya. Itu kan kita lihat tuh di situ tuh si Elliot Ness itu ya. Si Elliot Ness itu berkata apa? Dia mencari alat bukti hukum. Walaupun Elliot Ness yang namanya pengusaha itu menghindar-hindar, tapi intinya apa? Negara mencari alat bukti hukum. Karena negara itu penegak hukum. Bukan kemudian Elliot Ness ngomong di koran, oh si ini begini situ. Tidak kan? Dia mencari alat bukti hukum. Nah, artinya kalau sekarang kita punya penegak hukum yang seperti Elliot Ness, mungkin kita percaya bahwa sebetulnya negara ini sudah berbenah. Jadi saya ingin memberikan gambaran mungkin sederhana dari pertanyaan Bapak tadi. Cina, Mas, Cina itu mendapatkan peralihan Hong Kong dari Inggris, karena tadinya Hong Kong itu koloni Inggris, diserahkan ke Cina. Tapi apa yang Cina lakukan terhadap Hong Kong? Dia membentuk lembaga kayak PPATK. Lembaga PPATK ini tugasnya apa? Membersihkan aparat penegak hukum. Dalam hal ini, korupsi di polisi, korupsi di kejaksaan, korupsi di peradilan. Dia fokus di situ. Begitu itunya semua bersih, apakah Cina merubah sistem financial hub, trading hub Hong Kong yang selama ini dijadikan oleh Barat untuk financial hub dan trading hub ke Asia, dia rubah kemudian menjadi ikut model Shanghai ataupun Beijing? Tidak, dia tetap mempertahankan sistem ekonomi terbuka di Hong Kong. Tapi dia tahu bahwa dalam sistem ekonomi terbuka itu kuncinya aparat penegak hukum saya harus bersih, nggak bisa diajak main. Jadi kalau kita lihat perbandingan di situ, untuk kasus Hong Kong, persoalannya kan sebetulnya bukan soal kelembagaan, tapi sinyal yang diberikan oleh pemerintah Cina bahwa pelaku pasar merasa nyaman berhubungan dengan para penegak hukum yang bersih. Pertanyaan simpel, kenapa sebetulnya terjadi under invoicing, transfer pricing ini? Kalau aparaturnya bersih, mau main sama siapa, Mas? Iya kan? Jadi artinya kan sebetulnya ini sinyal bahwa kita punya persoalan aparat penegak hukum. Jadi walaupun saya jawab agak panjang, saya membenarkan apa yang dikatakan Bapak tadi. Apakah DSI bisa menjamin bahwa dia menjadi sebuah lembaga yang betul-betul bersih? Kalau dikatakan oleh Doni Oskaria, Kepala BPU BUMN, oh kami akan secara ketat menyeleksi orang di BUMN. Kata CEO Danantara, Rosan, makanya kami pilih bule. Oh itu mah persepsi lagi, Mas. Ya kan itu mah persepsi lagi yang kita kan akhirnya berangkat ketidakpercayaan. Ya akhirnya kembali kepada kita semua lah menjawab apa kita percaya. Ini bukan tikus yang pindah tempat atau betul-betul penataan kelembagaan. Nah, menurut saya sih sepanjang penegakan hukumnya masih bermain-main di isu, bukan penegakan hukum, ya akan seperti ini terus. Ya. Baik, pendengar lainnya ada Pak Wowo di Depok, ada Pak Suparman juga di Bandung, tapi kita ke Pak Wowo dulu di Depok. Pak Wowo, selamat sore, silakan. Selamat sore Mas Farma, Pak Yanuar. Selamat sore. Saya senang tadi pernyataan Pak Yanuar, memang benar. Jadi poinnya di penegakan hukum dengan ambil contoh di Hong Kong dari negara Cina. Jadi memang isunya sebenarnya di situ. Karena yang under invoicing itu, saya kan masih pelaku usaha kecil Pak Yanuar. Nah saya kan ngobrol-ngobrol sama yang sudah senior-senior itu, kasih gambaran. Semua pengusaha pasti melakukan itu. Karena apa? Karena mereka mesti cari gapnya, teks negara mana yang lebih menguntungkan sehingga dia profitnya bisa lari ke sana gitu loh. Nah sementara yang kita gunakan saat ini adalah sesuatu yang harusnya dipatok sama-sama untuk menetapkan pajak itu apa sih gitu.
Misal contoh harga berapa dijual berapa, yang itu yang dikenakan pajak. Jadi semuanya bisa win-win gitu. Kalau sekarang kan pengusaha cari margin ya, masih nyari gapnya. Pasti tadi Pak Yanuar setuju, pasti semua pengusaha cari margin yang bagus untuk benefit usahanya gitu loh. Nah terus kedua, ini contoh nih, di impor daging. Saat ini mungkin coba dicari info. Banyak perusahaan sekarang yang mungkin udah mulai pada gulung tikar. Kenapa? Sudah terjadi monopoli. Jadi untuk impor daging udah dikuasai oleh negara. Tapi dulu pelaku usaha yang bisa menghidupi banyak karyawan, sekarang banyak karyawan yang mungkin sudah mulai di PHK gitu. Jadi ini yang perlu dicermati dengan baik. Jangan sampai nanti banyak rakyat kita yang kehilangan pekerjaan karena sesuatu yang bagus buat sesaat, tapi long termnya kita akan suffer gitu. Baik. Itu aja. Selamat sore, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wowo di Depok. Oke, pendengar terakhir Pak Suparman di Bandung. Silakan Pak Suparman. Selamat sore Pak Yanuar, Pak Parman. Selamat sore Pak saya selaku pendengar dari LCK sebenarnya agak pesimis ya dengan situasi yang sekarang berkembang terkait dengan Danantara masuk ke berbagai urusan, katakanlah begitu. Nah, sementara dia sendiri sampai laporan keuangan aja belum terbit kan. Nah, apalagi sekarang ditambah ada DSI lagi. Nah, jadi ini sebenarnya sinyal bahwa publik melihat ini ada sesuatu yang disembunyikan atau bagaimana. Yang jelas dengan kondisi begini tidak membuat publik optimis. Sementara wacana sebenarnya kan pencerahan dari para ahli, dari semua stakeholder sebenarnya sudah cukup. Ini ya, publik sudah cukup dicerdaskan. Tapi saya juga tidak yakin apakah didengar juga ya. Karena selama ini nyaris tidak ada respon yang konstruktif dari pihak katakanlah pengambil keputusan. Itu saja barangkali. Terima kasih. Selamat sore. Baik, selamat sore. Sekalian saja saya bacakan ya, ini cukup banyak nih Pak Yanuar. Ada Ibu Ice Lumowa, katanya nyimak narasumber. Ya, saya sepakat dengan narasumber, siapa yang menjamin kalau DSI ini nggak ada korupsi. Belajar dari Garuda, PLN, Pertamina selama bertahun-tahun selalu rugi melulu katanya. Lalu ada Pak Indra di Jakarta. Pak Yanuar, kalau memang selama ini ada dugaan nilai ekspor yang dilaporkan tidak sesuai dengan nilai sebenarnya, kenapa praktik seperti ini bisa berlangsung lama? Apakah karena aturan yang masih lemah, pengawasannya yang kurang, atau ada faktor lain? Selanjutnya Ibu Ida di Cinere. Pak, Presiden menyebut potensi kebocoran nilainya bisa mencapai ribuan triliun rupiah. Kalau angka itu memang mendekati kenyataan, sebenarnya dampaknya seperti apa sih bagi masyarakat? Apakah negara kehilangan penerimaan yang seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat? Tanya Ibu Ida di Cinere. Pak Malik di Bandung. Pak, jadi ada nggak nih under invoicing itu? Selanjutnya Pak Sony di Bandung. Mohon maaf sebelumnya, rejim sekarang kalau ada kebocoran dipublikasikan katanya. Karena sekarang ini kan musimnya teriak-teriak tapi dampak positifnya kecil. Teriak ada kebocoran, dirinya bagian dari yang menerima kebocorannya, bagian dari tandonnya. Lucu negeriku, kata Pak Sony. Selanjutnya Pak Putra di Jakarta. Pak Yanuar, saya sebagai masyarakat awam ini melihat pemerintah sekarang justru berani membongkar masalah yang selama ini mungkin tidak banyak diketahui publik. Kalau menurut Bapak, apakah langkah Presiden untuk memperketat pengawasan ekspor dan menutup kebocoran ini memang bisa membuat kekayaan alam Indonesia lebih banyak dinikmati oleh rakyat dan tidak lagi banyak yang lari ke luar negeri? Tanya Pak Putra di Jakarta. Pak Yus di Bojongsari, apakah kalau kuantiti ekspor, kilogram, tonase, apakah selalu dicek fisik betul nih timbangannya antara bea cukai dengan invoicing? Karena biasanya kalau ada selisih akan jadi celah nih buat bayar lebih cukai ke pribadi oknum katanya. Terakhir Pak Doni di Depok, kebocoran uang negara ini kenapa bisa terjadi ya Pak? Lalu ke depannya negara harus bagaimana? Silakan. Banyak sekali pertanyaannya. Tapi tadi sebagian sudah diulas ya sama Pak Yanuar. Ya. Jadi gini, saya mungkin ingin mulai dulu ya. Sebetulnya kalau kita telaah, Danantara sendiri masih seperti
Ya tadi pertanyaannya, orang sampai sekarang aja dan antara belum mengeluarkan laporan keuangannya gitu. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa institusi ini bagian dari reformasi terstruktur terhadap pola-pola lama, ya. Dan kemudian yang menjadi catatan, dan antara ini kan sekarang terpisah ya dari dari keuangan negara. Dia menjadi lembaga semacam otonom. Saya ingin mengatakan gini loh. Saya mungkin ingin yang sederhana dulu ya gitu. Misalnya saja kalau sekarang kita membangun yang namanya trading hub. Ya, trading hub ini dan antara DSI ini. Ketika trading hub ini kemudian memilih, mungkin ada beberapa pengusaha, udahlah, saya nggak lanjutin deh usaha saya, gitu ya. Dia keluar. Katakan aja kemudian ini menjadi di take over oleh negara. Ya, jadi artinya negara melanjutkan usahanya. Apakah sebetulnya negara sendiri siap nggak untuk merunning perusahaan ini? Karena kan ada yang namanya learning curve loh. Learning curve itu kan orang itu untuk berusaha itu harus ada pengalaman. Ketika orang berhubungan dengan buyer itu juga ada pengalaman segala macam. Nah, pertanyaannya, begitu negara mengambil alih ini semua, pertanyaan pertama, apakah negara sanggup melakukan yang namanya skill base? Ini dulu nih sebelum kita ngomongin tentang korupsi. Apakah skill base-nya itu cukup memadai? Termasuk misalnya ketika dia melakukan negosiasi bisnis ya, ini bukan negosiasi politik mas, gitu. Jadi artinya negosiasi bisnis, betul-betul bicaranya tuh business to business antara DSI dengan para ekspor pengusaha-pengusaha kita, baik di sawit, di batubara segala macam. Kan komunikasinya harus komunikasi business to business. Kalau business to business seperti dikatakan Bapak tadi yang mengatakan, pengusaha kan soal margin. Soal margin itulah yang dia bisa membayar gaji. Soal margin itulah yang dia bisa membayar usaha. Siapa mas yang mau usaha kalau nggak dapat untung? Kan itu nalar dulu gitu. Kita harus pakai nalar logika terdasar dulu gitu. Jadi artinya kan bahwa komunikasi bisnis itu memberikan ruang bahwa iklim usahanya juga berkembang buat si pengusaha itu. Nah pertanyaannya, kalau kemudian bahasanya adalah bahasa politik, pokoknya ada, kan berat mas. Jadi artinya bahwa ketika yang ada di DSI itu maunya dengan pusat, saya nggak mau tahu, pokoknya ada. Kalau pokoknya ada, kalau marginnya menipis nggak ada, ya namanya orang berusaha dia akan keluar. Nah kalau dia keluar, itu kan ada resiko ketika dia keluar, negara tidak bisa mengambil alih operasionalnya, terjadilah PHK. Karena operasionalnya berhenti, resiko itu kan harus dihitung. Jadi negara ini kan harus menghitung juga, memberikan konsep yang namanya itu. Kalau secara game teori itu gini loh, secara game teori saya ngelihat gitu, Anda ini main-main under invoicing, Anda ini main transfer pricing. Tapi gimana caranya kan ketemu win-winnya? Negara menginginkan praktek under invoicing berkurang, bahkan sampai 0. Negara menginginkan praktek transfer pricing berkurang sampai 0. Kalau yang dikatakan oleh Bapak tadi, mengatakan bahwa under invoicing ini terkait dengan pengaturan pajak, karena tiap negara pajak, berarti apa insentif yang kita harus lakukan? Reformasi tarif bea-nya, bea dan cukainya agar kompetitif. Gitu loh, kan di situ analisanya berarti dianalisa kebijakan kalau itu yang terjadi. Tapi kalau sekarang terjadi misalnya under invoicing ini benar-benar tabiatnya fraud, ya kalau fraud ya pidana, penegakan hukum saja. Tapi gini mas, yang bisa kita lihat, kenapa praktek ini kalau kita udah tahu angkanya gede, selama ini tidak pernah mengemuka, yang dikatakan tadi bahwa pemerintahan ini secara berani mengatakan ya, tapi saya akan jauh lebih salut kalau pemerintahan ini betul-betul membawa yang betul-betul sudah final binding istilahnya, betul-betul yang memang alat bukti hukumnya tuh ada, aparat penegak hukum kita bagus, itu saya baru oke gitu. Tapi kalau baru nggak seperti ini, menurut saya kan ini baru main isu. Nah jadi kalau menurut saya, kembali lagi, negara itu tugasnya apa sih? Tugasnya itu kan satu, dia nggak korupsi. Untuk dia nggak korupsi itu, dia nggak punya konflik kepentingan. Untuk dia nggak punya konflik kepentingan itu artinya apa? Dia tidak punya kepentingan berbisnis di sektor yang diatur. Nah mohon maaf gitu. Sekarang kita tinggal lihat track recordnya deh, orang-orang yang ada di Danantara. Mohon maaf ya, bahkan mungkin presiden sendiri ya, adiknya presiden dan sebagainya. Dan orang-orang yang ada di bisnis ini juga. Jadi artinya, sepanjang negara tidak bisa memberikan kepastian tentang konflik kepentingan, agak susah orang untuk tidak percaya bahwa ini cuman perebutan bandar. Kurang lebih, yang terjadi itu adalah koncoisme kan. Balik lagi ke situ gitu. Jadi artinya, menurut saya, jalan pertama yang harus diberikan, negara ini harus memberikan jaminan kepercayaan kepada pelaku usaha,
silahkan kamu bernegosiasi dengan saya secara bisnis, karena saya ini tidak punya konflik kepentingan. Saya punya skill. Demikian juga kita berhubungan dengan para buyer di internasional, trader di internasional. Oh, saya ini orang-orang profesional loh, yang tidak bisa kamu beli. Nah, kalau ini yang terjadi menurut saya, tanpa kita membuat badan baru pun, dengan badan lama, kalau kita bisa memperbaiki aparatur kita, menurut saya, kita bisa merecovery kok ini semua. Tapi kalau misalnya ada badan baru, tapi kelakuannya masih sama, kan berat. Saya gini deh, mungkin saya ingin mengatakan apa yang kasus yang di luar yang tidak pernah terdengar. Coba kita lihat, berapa biaya politik kita? Besar. Dalam biaya politik yang besar itu, siapa yang membiayai? Yang membiayai rata-rata ya memang toke di sawit, toke di batu bara, toke di industri-industri ini. Artinya sebetulnya, proses under invoicing yang tadi dikatakan mencari gap oleh Bapak sebelumnya, karena pengusaha juga mungkin harus store kan, biaya politik. Ya. Sekarang persoalannya, kalau tabiat politiknya masih sama, nanti biaya politiknya ditanggung semua sama DSI. Ya akan sama aja kan persoalannya. Jadi menurut saya, kembali lagi ya, dari sisi isu, dari sisi segala macam terkait dengan keuangan negara yang bocor dan sebagainya, tidak ada yang saya bantah, benar. Tapi saya juga ingin mengatakan, kita jangan terlalu cepat menilai bahwa ini akan punya dampak positif. Oke. Sepanjang tidak ada perubahan yang fundamental terkait dengan pembersihan aparatur yang baik, penataan hukum yang baik. Jadi gini loh Mas, saya mungkin ingin mengatakan terakhir gini Mas, Bang Farma ya. Dulu Bung Karno terkenal sekali tahun 1930 di Pengadilan Hindia Belanda dengan pledoinya Indonesia menggugat. Dia bilang, kami disuruh kerja paksa, tanam paksa, yang hasilnya dipakai untuk membiayai krisis negara barat. Apa bedanya sekarang yang dikatakan oleh Presiden Prabowo? Kami negara kaya, tapi semua kekayaan kami dibawa kepada asing. Sama pidato Bung Karno. Tapi saya juga ingin mengatakan, Bung Karno mengatakan, setelah merdeka, kamu akan lebih sulit melawan bangsamu sendiri. Jadi maksud saya, artinya kalau kita sekarang sudah jadi negara merdeka, ya kita kan punya kemampuan hukum, itu kan. Jangan kita ini jadi bangsa yang tidak naik kelas, masih bangsa-bangsa yang tetap bicara seperti negara terjajah tahun 30 Presiden Soekarno. Tapi gini Mas, saya mungkin ingin sedikit terakhir. Kalau Indonesia menggugat Mas, G-nya itu kan ada 3 dalam menggugat itu. Kalau 2 G-nya itu kita keluarin, jadi Indonesia menguat. Apa artinya? Jangan gagap, jangan grogi. Kalau sekarang Mas, yang terjadi itu G-nya malah jadi gerasak gerusuk. Gitu loh. Jadi kan kalau gagap dan grogi itu artinya apa? Benahi dulu lah, nggak usah banyak koar-koar. Lakukan pembenahan aparatur, bersihin. Nggak usah macam-macam lah, bicara dulu. Begitu bicara tuh udah betul-betul yang ada alat buktinya. Jadi memberikan ketenangan. Betul-betul siapa malingnya, siapa tikusnya itu jelas gitu. Tuh ya, artinya kan menurut saya jangan gagap, selesaikan itu. Kuncinya apa? Pembenahan aparatur negara, anti konflik kepentingan dilakukan. Jangan grogi. Grogi itu artinya apa? Ketika berhubungan dengan negara-negara lain, kita mulai bicara tentang negosiasi, tentang diplomasi pajak, diplomasi bea cukai. Kalau itu yang dilakukan menurut saya, Indonesia akan menguat. Tapi kalau 2G-nya itu gerasak gerusuk kayak sekarang, yang ada menurut saya, di tengah ketidakpastian, masa tambah tidak pasti, akhirnya sebetulnya kita menemukan kawan bersama. Kan gini loh Mas, mau kita bicara oligarki, mau bicara kita kelas menengah yang butuh pekerjaan, mau bicara petani di bawah, satu kan yang harus kita cari sama-sama itu kawan bersama. Kawan bersamanya apa? Kaya bareng, kata Presiden. Nah, untuk kaya bareng itu artinya yang namanya oligarki harus bisa berbagi ke kelas di bawahnya, menciptakan lapangan kerja. Kelas di bawahnya harus bisa berbagi ke kelas di bawahnya lagi, ke kelas petani. Tapi kalau sekarang yang terjadi, kelas di atasnya ditakut-takutin dengan gerasak gerusuk, dia nggak nyaman, maka akan ada satu mata rantai yang terputus. Itu kan harus dihitung juga. Jadi saya tetap akan mengatakan Mas, bahwa kalau kita mengambil contoh itu adalah Cina. Cina itu pertama kali revolusi kebudayaan Deng Xiaoping tahun 78, tidak langsung semerta-merta membentuk berbagai macam BUMN, Mas. Tapi Deng Xiaoping itu pertama kali dia melakukan pemberantasan korupsi terhadap Gang of Four. 4 orang yang dominan di Partai Komunis Cina. Jadi artinya
kawan bersamanya ditemukan. Mau kawan, mau teman, kalau dia korupsi, kita bukan perang-perangan melawan korupsi, betul-betul perang melawan korupsi. Nah, setelah itu terbentuk, baru dia melakukan pembenahan kelembagaan. Jadi yang ingin saya katakan kepada Presiden Prabowo, Pak Presiden, usul Anda baik, tapi usul Anda ini gerasak-gerusuk, tidak jelas konteksnya. Terus antara pidato dengan pelaksanaan agak nggak nyambung, mohon maaf. Jadi kalau menurut saya, kalau Bapak ingin menciptakan yang namanya seperti itu, dan selalu mencontohnya misalnya seperti Cina, Deng Xiaoping tahun 78 memulainya, bukan dengan pembentukan kelembagaan, tapi betul-betul perang melawan korupsi. Dan perang melawan korupsi ini tidak cukup lewat pidato. Jadi kalau sekarang kita mengatakan 10 perusahaan melakukan transfer pricing under invoicing, mungkin yang perlu kita tunggu dalam 1 bulan berikutnya, kita bisa dapat alat buktinya nggak? Kalau bermain-main terus dalam isu kayak gini, waduh, berat. Saya tuh gini loh Mas, saya tuh takutnya gini loh. Misalnya saja ya, sekarang saya lihat misalnya di medsos, tahu-tahu ada eksportir di Pademangan yang kalau saya lihat di medsos tuh di Instagram, ini mah kelas ruko nih, didatengin nih sama aparat. Ya Mas, siapa sih yang nggak melakukan namanya kesalahan gitu, pasti ada. Tapi kan kesan saya jadinya, kalau misalnya komandannya belum bersih, jangan harap prajuritnya nggak meres tukang parkir liar. Dan ujung-ujungnya apa? Iklim usaha nggak kondusif. Gitu. Pak Yanuar, kalau dari versi pemerintah, Menteri Purbaya kan sudah meyakinkan ya untuk akan menindak sejumlah perusahaan yang melakukan praktik under invoicing ini, walau memang belum dijembreng juga ya ke publik seperti apa metodenya. Apakah memang dilakukan investigasi mendalam, detail seperti di film-film, atau model gertak saja nih yang seperti yang dikhawatirkan Pak Yanuar tadi. Baik Pak Yanuar, terima kasih waktunya sudah bersama El Sinta di Talk Highlight di sore hari ini. Selamat sore, sukses selalu Pak Yanuar. Pendengar, demikian tadi ekonom dan pengamat kebijakan ekonomi politik Yanuar Rizky. Talk Highlight.